Serangan ini tidak mungkin dapat dihindari oleh manusia manapun. Namun makhluk transformasi ajaib dari seorang wanita tua pendendam yang dicemooh oleh masyarakatnya sendiri bukanlah manusia biasa. Selama bertahun-tahun, dia telah berkomitmen pada ajaran Durga, dewi yang sering dikaitkan dengan ilmu hitam. Para pejuang yang marah mengepung makhluk gaib rambut panjang dengan jeritan menakutkan, masing-masing memegang belati dan keris pendek sebagai senjata pilihan para pejuang Bali untuk pertempuran jarak dekat. Mereka secara serentak mengangkat senjata dan mengeluarkan teriakan sambil melemparkan diri ke makhluk tersebut. Namun senjata mereka tidak sebanding dengan lapisan perisai tak kasat mata yang terbuat dari mantra kuno yang melindungi dirinya. Saat melambaikan kain putih di tangannya, kekuatan gaib telah membuat orang-orang itu terhuyung-huyung menjauh. Mereka menggeliat, menjerit, dan terpental sebelum mengarahkan belati ke arah mereka sendiri. Para pejuang tersentak ketakutan dan terpesona, takut akan kemungkinan kemenangan dari sosok yang begitu menakutkan. Faktanya, seorang wanita tua dapat memiliki kekuatan yang begitu besar, sehingga seorang raja perkasa dan pasukannya harus melarikan diri. Makhluk gaib tersebut dikenal sebagai Leak. Dalam mitologi Bali, itu adalah jelmaan manusia yang menguasai sebuah ilmu bernama Aji Pengeleakan. Pengamal ilmu tersebut dapat mengubah wujudnya menjadi berbagai bentuk, termasuk menjadi sosok Rangda, ratu para Leak. Leak di Bali sering diidentikan dengan perilaku jahat para penganut ajaran kiri atau pengiwa, yakni berupa kepala manusia. Ia dikatakan dapat terbang untuk mencari wanita hamil, kemudian mengisap darah bayi yang masih di kandungan. Menurut kepercayaan orang Bali, Ngeleak adalah manusia biasa yang mempraktikkan sihir jahat dan membutuhkan darah embrio agar bisa bertahan hidup. Dikatakan juga bahwa Leak dapat mengubah diri menjadi binatang atau bola api, sedangkan bentuk Leak yang sesungguhnya memiliki lidah yang panjang dan gigi tajam. Ini didasarkan pada legenda seorang janda tua bernama Calon Arang yang hidup pada masa pemerintahan Airlangga pada abad ke-11 Kerajaan Kahuripan di Jawa Timur. Airlangga adalah putra tertua Raja Udayana dan Ratu Mahendradatta yang mungkin menjadi salah satu alasan mengapa legenda tersebut begitu populer. Calon Arang tinggal di desa Gira dan ditakuti oleh masyarakat setempat. Mereka meyakini bahwa janda tua itu adalah seorang praktisi ilmu hitam. Masyarakat sekitar menghubungkan wabah penyakit yang sering menghancurkan tanaman mereka dengan sihirnya. Bahkan para pemuda di sana tidak ada yang berani mendekati putri semata wayangnya yang cantik bernama Ratna Manggali. Ini disebabkan oleh ulah ibunya yang suka menenung. Intinya, janda beranak satu itu dikucilkan oleh masyarakat, sehingga ini menjadi alasan Calon Arang sangat murka, apalagi mengetahui tentang perlakuan buruk yang dialami putrinya. Calon Arang pun berniat untuk membalas dendam dengan menculik seorang gadis muda dan kemudian dikorbankan kepada Dewi Durga. Beberapa saat kemudian, Dewi Durga muncul di hadapannya. Dia menerima persembahan dan menanyakan apa yang Calon Arang inginkan. Calon Arang memintanya untuk menghukum penduduk desa karena tidak mau mengambil putrinya sebagai istri. Sang Dewi lalu memenuhi keinginannya. Dia mendatangkan banjir besar yang melanda desa tersebut sehingga banyak orang yang meninggal. Dia juga menyebarkan wabah penyakit yang sangat kuat hingga hampir membinasakan populasi manusia di desa Gira. Raja Airlangga yang mengetahui hal itu lalu mengirimkan pasukan terhebatnya untuk menghadapi Calon Arang. Namun mereka semua menemui ajal di tangan sang janda. Penyihir itu menjadi lebih marah dari sebelumnya. Sekali lagi ia melakukan ritual pemanggilan Dewi Durga. Ia meminta hukuman mati lagi kepada rakyat kerajaan Kahuripan. Dewi Durga memenuhi keinginannya. Kematian yang lebih aneh menimpa masyarakat Kahuripan. Sampai pada akhirnya Airlangga sendiri yang turun tangan menghadapi Calon Arang, yang berujung pada kegagalan, sehingga raja yang perkasa itu harus melarikan diri beserta sisa pasukannya. Satu-satunya harapan kerajaan saat itu adalah Empu Barada
yang merupakan penasihat spiritual Raja Airlangga. Dan untuk mengalahkan calon arang, mereka harus menggunakan siasat. Empu Barada kemudian mengutus muridnya yang bernama Bahula untuk pergi ke desa Girah dan menikahi putri calon arang Ratna Manggali. Hal ini disetujui oleh Bahula karena selain menikahi putri cantik, dia juga ditugaskan untuk suatu misi rahasia. Tentu saja, calon arang yang tidak menaruh curiga sedikit pun akan sangat senang ketika tahu putrinya dilamar oleh seorang pemuda. Akhirnya Bahula pun menikahi Ratna Manggali, pernikahan yang megah yang berlangsung selama 7 hari 7 malam. Setelah itu keadaan pun kembali normal, tidak ada lagi teror sihir dari calon arang. Kekuatan dan kehebatan calon arang bersumber dari sebuah buku yang berisi ilmu sihir yang ia pelajari. Empu Barada tentu saja mengetahui hal itu, dan misi yang dititipkan pada muridnya Bahula adalah mendapatkan buku itu. Pada suatu hari, buku tersebut berhasil ditemukan oleh Bahula. Tanpa menunggu lama, ia pun kabur membawa buku itu dan diserahkan kepada gurunya. Empu Barada kemudian mempelajari isi buku tersebut, yang di dalamnya juga berisi mantra untuk memanggil Dewi Durga. Setelah mengetahui bukunya dicuri oleh menantunya, calon arang sangat marah. Ia pun pergi untuk menghadapi Empu Barada. Dalam pertarungan itu, calon arang berusaha membakarnya dengan api dari mata, mulut, serta hidungnya. Namun ini tidak berhasil membakar Empu Barada, bahkan pakaiannya pun tidak. Dan karena rahasia mantra untuk memanggil Dewi Durga ada di tangan Empu Barada, maka calon arang pun bisa dikalahkan. Empu Barada memintanya untuk mengubah cara hidupnya dan menggunakan kekuatannya untuk kebaikan, tapi calon arang menolaknya. Maka tidak ada pilihan lain lagi bagi Empu Barada selain membunuhnya dengan kesaktiannya. Inilah akhir hidup janda ilmu hitam calon arang. Dan sejak ia dikalahkan, desa Girah menjadi aman dari ancaman sihir. Seringkali kisah ini hanya disoroti tentang kekejaman dan kejahatan calon arang. Dalam perspektif kesejarahan, tokoh calon arang atau Rangda dikaitkan dengan tokoh Mahendra Datta, Ratu Bali dari Jawa, sekaligus ibunda Raja Airlangga. Calon arang digambarkan sebagai nenek sihir yang mempunyai wajah seram. Akan tetapi, dewasa ini muncul analisis-analisis yang lebih berpihak kepada calon arang. Dia mungkin adalah korban masyarakat patriarkal pada zamannya. Kisah calon arang merupakan sebuah gambaran sekaligus kritik terhadap diskriminasi kaum wanita. Lahirnya berbagai penafsiran terhadap sosok calon arang yang diadopsi ke dalam berbagai pertunjukan tari kreatif, tidak lepas dari fleksibelnya struktur masyarakat Bali dalam memandang kesenian tradisional. Tak heran jika sosok calon arang banyak mengalami perubahan, dari sosok antagonis menjadi simbol perlawanan perempuan. Dalam tarian tradisional berlatar belakang budaya Bali, calon arang menemukan wujud baru, tidak lagi menjadi korban dan dikorbankan. Kini calon arang menjadi simbol keperkasaan perempuan, meski tanpa mahkota. Ada beberapa hal yang dapat diambil dari kisah ini, seperti betapapun jahatnya, betapa laparnya seorang wanita akan kekuasaan. Jika dia seorang ibu, dia akan selalu menjadi seorang ibu, terluka ketika putrinya dianiaya. Calon arang menjadi sangat marah sebab tidak ada yang mau menikahi putrinya, dan dari situlah kutukan dimulai. Di dalamnya juga diperlihatkan bagaimana suatu hal dijadikan jahat atau baik, tergantung yang melihatnya. Bahwa segala sesuatu yang kita tahu dan kita pelajari mempunyai dua sisi, terserah pada kita di sisi mana kita memilih untuk bertindak. Bahkan cerita ini tidak diketahui lagi siapa yang mengarangnya. Calon arang dulunya hingga kini adalah sosok yang kontroversial. Dia dihina, diasingkan, diserang dan dihancurkan hanya karena dia berbeda. Dia adalah seorang wanita berkemauan keras yang menempuh jalan salah, mengabdikan dirinya pada jalan spiritual tertentu yang kebetulan berbeda dengan jalan yang dianut oleh raja. Dia adalah calon arang.